mekatronika, tapi pasti bertanya-tanya apa sih mekatronika ini. Jadi kita bilang dulu nih, mekatronika itu merupakan ilmu yang mempelajari banyak ilmu. Nah, ilmu apa aja nih? Ada 3 ilmu yang dipelajari. Mekatronika ini merupakan singkatan. Nah, mekatronika, me itu merupakan singkatan daripada mekanik. Troni itu merupakan singkatan elektronika. Sedangkan K merupakan informatika. Jadi mekatronika ini dia mempelajari ilmu mekanik, ilmu elektronika, dan informatika. Nah, 3 ilmu ini digabungkan menjadi satu sehingga kita akan bisa membuat sebuah teknologi dalam sebuah industri yang mampu bekerja secara otomatis, contohnya seperti robot pabrik, mobil otonom, dan lain sebagainya. Saya kira Oh jadi gitu. Jadi mekatronika ini kayak 3 jurusan termasuk gitu ya gitu. iya betul. Berarti ngoding juga. Iya, khususnya mekatronika ini juga belajar ngoding ya, karena termasuk di dalamnya itu ilmu informatika. Pastinya ngoding juga ada. Gitu. Jadi kalau kata-kata orang mekatron tuh ya udah buat robot. Berarti bukan sekedar buat robot gitu. Iya betul, bukan sekedar buat robot, tapi kita juga belajar cara membuatnya mulai dari merancang, mendesain sampai kita itu seperti ngelas, potong besi. Ya, itu dia mekaniknya juga kita pelajari. Gitu sih. Terus kan Mas Rehan ini prodi mekatronika nih kan. Ya. MK-nya apa aja sih? PMK-nya itu di semester 1 kami itu pertama pastinya belajar secara umum ya, kayak seperti matematika, fisika, dan juga masalah dengan kimia. Nah, tapi walaupun MK umum ini kami belajarnya itu khusus untuk jurusan kami, contohnya matematika. Kami di sini belajar tentang geometri dan juga tentang gerak parabola. Nah, ini merupakan sebuah mata pelajaran yang dipelajari dalam matematika untuk nanti diterapkan pada robot tersebut. Nah, bagi fisika juga demikian. Kami belajar tentang fisika, tapi ini khusus tentang membuat robot. Jadi setiap MK yang kami pelajari yang seperti tadi, itu nantinya akan bisa diterapkan pada robot. Nah, selain MK umum tadi, kami juga mempelajari seperti MK mekanika dinamika. Nah, ada juga MK yang bersangkutan dengan peralatan seperti mengelas, memotong besi. Ini ketika kami semester 1 belajarnya. Itu namanya MK bengkel mekanik. Nah, kami juga belajar tentang elektronika yang ya, Berarti udah masuk sini ya? iya, jurusan mesin juga masuk, jurusan chip juga masuk. Nah, tapi kami juga belajar ngoding di jurusan Gitu. Terus nih ngobrol-ngobrol tentang mekatronika, kita masuk ke slide robot nih. Oke. Jadi Rehan ini pertama kali suka robot kapan? Pertama kali suka robot itu sih dari sejak SMK. Dulu aku tuh siswa di SMK yang mungkin belajar tentang instalasi listrik. Karena kebetulan aku tuh jurusannya instalasi listrik. Maksudnya belajar tentang pasang-pasang listrik di rumah-rumah. Nah, tapi ketika berjalan dengan seiring waktu, aku tuh tahu tentang robot-robot yang ada di pabrik. Karena aku waktu itu PKL ataupun praktik kerja lapangannya itu di PIN ataupun di satu lagi itu namanya pembangkit listrik di Sewa Tama. Nah, kebetulan di situ ada robot-robot yang bekerja seperti robot tangan, robot yang berjalan seperti konveyor. Nah, di situ aku mulai tertarik nih, gimana kok bisa robot-robot itu bekerja di dunia industri. Pastinya ini merupakan inovasi yang perlu dikembangkan untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, mulai dari cerita itu, aku tuh pengen tahu bagaimana cara membuat robot. Nah, ketika aku tamat, aku coba pelajari di Politeknik ini ada nggak jurusan ataupun prodi yang bersangkutan dengan robotik. Kebetulan ada mekatronika, maka masuklah aku ke mekatronika dan di situ aku mulai tertarik dengan yang namanya robot. Sebelumnya udah pernah ikut lomba-lomba yang bersangkutan dengan itu kan? Kalau lomba-lomba yang bersangkutan dengan robot sih aku belum pernah. Sejak SMK itu karena aku jurusannya listrik, mungkin aku lomba-lomba yang seperti masalah pemasangan listrik. Tapi kalau misalnya lomba-lomba robot itu pertama kali pengalaman di kuliah, tepatnya itu di semester kemarin, semester 2. Kebetulan aku tuh jadi panitia dalam lomba robot itu, robot Abu Robocon namanya, kontes robot yang diselenggarakan seluruh universitas di Indonesia. Misalnya
jenisnya gitu. Iya betul. Terus jenis robot tuh ada berapa sih yang kita lihat dari TV tuh? Itu masuk mana? Kalau jenis-jenis robot itu kan dia bisa dibagi-bagi dari berbagai macam. Ada robot dari medis, ada robot di industri pabrikan, ada robot yang melayani makanan di restoran, dan banyak sekali robot-robot yang digunakan. Jadi kalau kita bilang jenis-jenis robot itu tergantung dengan penggunaannya. Kalau misalnya digunakan di pabrik, maka itu namanya robot industri. Kalau misalnya dia kerja di restoran, itu namanya robot pramusaji yang melayani pasien, melayani konsumen dalam mengantar makanan. Dan banyak lagi robot-robot yang digunakan baik itu di industri perkebunan seperti menyiram padi, ada juga robot digunakan di jalan untuk membersihkan sampah, dan banyak lagi robot-robot yang ada di dunia ini. Tapi kenapa ya, kan kita di Indonesia nih, tapi Iya. kenapa nggak dikembangkan di Indonesia? Kalau di Jepang ada robot sapu jalan gitu kan, terus Iya. ada di Amerika ada robot medis, kalau di Jepang masih ada juga robot pelayanan gitu. Iya. Kenapa di Indonesia nggak dikembangkan? Sebenarnya itu bukan berbicara tentang kenapa tidak dikembangkan. Itu kembali lagi kepada SDM kita ataupun ketersediaan dan bahan baku serta ekonomi yang ada di negara kita. Kita kembali ke Jepang. Misalnya Jepang ini merupakan negara berkembang yang mana perekonomian mereka itu meningkat dengan sangat drastis, dan SDM mereka itu mampu meningkatkan pikiran mereka untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Dan banyak sekali siswa-siswa bahkan sampai SD pun mereka udah belajar dengan yang namanya robot. Tapi kita bandingkan dengan di Indonesia, kita kembali lagi, kita ini negara berkembang, bukan negara maju. Jadi ekonomi yang ada di Indonesia itu merupakan ekonomi yang sedang berkembang. Jadi misalnya nih, ada seseorang mahasiswa ingin membuat robot, tapi dia keterbatasan dengan yang namanya biaya. Nah, ketika dia ingin membuat robot, dia keterbatasan dengan biaya tersebut, sehingga dia ingin mengembangkan robot itu lebih jauh lagi, dia menciptakan. Dan begitu juga dengan seperti berita-berita yang mudah kita lihat, ada seorang yang membuat mobil listrik ini, tapi dia nggak diapresiasi di negara ini. Nah, itu kembali lagi kepada pemerintah dan juga SDM yang ada di negara kita. Benar, kita bukan nggak bisa untuk maju seperti negara lain, tapi kita berbicara tentang bagaimana ekonomi negara kita, berbicara bagaimana SDM yang ada di negara kita, sehingga kita harus mampu mengubah itu ke depannya, agar ke depannya ini teknologi seperti robot bisa kita kembangkan lebih maju dan bisa mengikuti jejak-jejak di negara kita. Apa memungkinkan ya untuk dikembangkan? Untuk robot itu sepertinya sangat mungkin untuk dikembangkan. Itu kembali lagi kepada kepribadian kita. Kita ini sebagai mahasiswa pastinya mampu beradaptasi dengan teknologi itu. Nah, seperti kita bilang di desa-desa misalnya. Desa merupakan salah satu wilayah yang mungkin sangat jarang mengetahui tentang yang ada robot. Sangat jarang, apalagi desa-desa terpencil. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita caranya agar teknologi yang sudah ada kita kembangkan di pedesaan, sehingga orang-orang desa tahu nih, oh ada teknologi seperti ini, dan mereka tertarik untuk bisa meningkatkan lagi yang namanya teknologi. Contohnya seperti teknologi perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Sehingga kita mulai dari hal kecil agar kedepannya mungkin agar membuat robot yang lebih bagus lagi. Terus cara buat robot itu kemarin bulan mahasiswa pertama masuk Megatron, sampai dari SMA juga masuk Megatron. Nah, apa nih gimana cara buat itu, gimana sih buat kemudahan orang? Oke, untuk kita sekarang kembali lagi kalau misalnya kita jadi seorang pemula ya, ini seorang pemula juga dari awal. Karena kan seperti yang saya katakan tadi, aku jurusan instalasi, bukan jurusan robot. Nah, pertama-tama kita itu harus tahu robot apa yang kita buat. Misal, kita mau buat robot yang mengikuti jalan, namanya itu robot line follower. Nah, kita harus tahu bagaimana desain robot itu. Nah, seperti letak rodanya di mana, letak mikrokontroler di mana, sensornya di mana. Nah, setelah kita mendesain robot tersebut, kita harus tahu nih komponen-komponen apa yang akan kita gunakan. Nah, misalnya ada motor DC, ada yang namanya mikrokontrolernya itu Arduino, ada yang namanya tuh sensor garis. Nah, kita harus tahu nih apa-apa aja komponen yang kita gunakan. Nah, setelah kita tahu komponen yang akan kita gunakan, kita pelajari nih fungsi komponen-komponen itu. Fungsi roda apa, fungsi mikrokontroler apa, fungsi sensornya apa. Nah, setelah kita tahu fungsi daripada sensor, pastinya kita akan mengetahui bagaimana sambungan-sambungannya. Nah, setelah kita ketahui sambungannya, maka kita pelajari cara menyambung kabel-kabelnya. Setelah kita tahu bagaimana cara menyambung kabelnya, baru kita ke tahap codingnya. Nah, itu seperti yang kita pelajari di informatika.
Nah, itu dia tahap kalau misalnya kita sebagai pemula nih. Kan pemula nih. Ya. Udah tentu pemula nih nggak tahu juga coding itu apa. Terus Iya. belum lagi komponen-komponennya. Ada nggak robot yang tanpa coding? Ada sih robot yang tanpa coding, itu lebih ke robot analog. Dia robot itu ada dua, ada robot digital, ada robot analog. Oke jam. Nah, iya betul. Kalau misalnya jam itu kan ada jam digital, ada jam analog. Nah, kita bisa kasih contoh untuk jam nih. Iya. Jam yang namanya jam analog itu dia pasti berputar karena ada mekanis di dalamnya kayak dial yang berputar sesuai dengan waktunya. Kan tanpa adanya barang elektronik di dalamnya, hanya ada baterai. Nah, sedangkan jam digital itu pastinya ada yang namanya layarnya, bagaimana elektronik dalamnya mengatur jamnya agar sesuai dengan waktu. Nah, itu juga dengan robot tadi. Nah, robot yang analog ini tidak menggunakan coding, tapi kita harus tahu fungsi-fungsi setiap komponen. Nah, komponen-komponen itu disusun sehingga bekerja sesuai dengan perintah kita. Misalnya kita ingin buat robot pengikut garis tadi. Nah, komponen-komponen itu bagaimana caranya kita susun, kita solder, kita sambung agar menjadi komponen yang bekerja seperti robot pengikut garis. Nah, tapi ada kekurangannya nih. Kalau misalnya robot ini ingin kita ubah lagi fungsinya, nggak bisa. Karena dia monoton sebagai robot pengikut garis. Sedangkan dengan robot digital tadi, kita bisa mengubahnya dengan program. Kita mengubah dia kerjanya cuma belok kiri, oke, kita ubah dia dengan program. Nah, itu dia bedanya robot analog dengan digital. Gitu. Ini robot kalau kena air rusak nggak? Kalau robot itu biasanya itu rusak. Karena apa? Karena komponen elektronik yang ada di dalam robot itu sangat sensitif dengan air. Apalagi robot-robot yang mungkin dibuat dengan budget mini. Nah, pastinya itu bahan-bahannya itu juga bahan-bahan yang sederhana, tidak terlalu bisa menahan air. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan robot yang bisa tahan dengan air, pasti ada. Ada juga robot yang bisa menyelam. Nah, itu salah satu contoh robot yang tahan air. Nah, kenapa kok bisa tahan air? Itu karena komponen yang digunakan itu komponen yang berkualitas. Begitu juga dengan case-nya. Itu case-nya untuk menahan air juga merupakan case yang berkualitas yang mampu menahan air dan juga korosi. Jadi ada yang robot nyelam. Baru tahu ada robot nyelam. Itu kita bisa ambil contoh robot yang mengambil apa namanya itu informasi di kapal Titanic. Nah, kan ada tuh udah lama sih videonya di YouTube. Ada robot yang bisa menyelam sampai kedalaman berapa ratus meter sehingga dia masuk ke dalam kapal Titanic yang tenggelam itu mengambil sampel-sampel yang ada di dalam kapal, ya sampel airnya, sampel tanahnya, bahkan bisa mengambil juga barang-barang yang ditinggalkan di kapal Titanic itu. Nah, kenapa bisa kita katakan dengan robot? Karena dia itu dikendalikan dengan jarak jauh. Yaitu ada kamera di dalam robotnya, orang yang mengendalikannya itu ada di daratan. Nah, itu dia satu contoh robot yang bisa masuk ke dalam air. Ngeri juga ya. Iya. Ngeri, guys. Terus nanti kalau misalnya 2022 apa ya? 2050 lah kita bilang. Iya. Berarti manusia bisa tergantikan dong dengan robot. Bisa aja sih, tergantung gimana. Yes. Tergantung kita gimana. Karena robot ini nanti pekerjaan manusia yang mungkin bisa tergantikan, gimana dengan manusia lain yang kayak udah gak ada kerja gitu. Kan namanya sekarang aja namanya kerja, apalagi nanti. Iya, betul banget. Kalau kita berbicara secara umum, robot itu memang sudah sangat banyak menggantikan pekerjaan manusia. Misalnya di pertanian, dulunya orang menggarap tanah dengan sapi, ya, dengan kerbau, ataupun mengambil padi itu dengan tangan sendiri. Tapi sekarang udah ada mesin-mesin yang menggantikan mereka. Tapi kalau misalnya kita ingin agar manusia ini tidak tergantikan, berarti kita harus bisa dalam tanda kutip itu berkembang bersama teknologi. Bukan berarti kita mengembangkan teknologi, tapi manusia itu ikut tertinggal. Itu kira-kira. Kan kalau kayak gitu ada juga orang yang nggak alasan itu gimana sih cara nanggepinnya? Sama aja nggak sih? Untuk yang seperti itu kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, orang-orang kampung mungkin belum bisa menerima yang namanya teknologi. Itulah tugas kita mahasiswa, bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi itu desa-desa kecil, memperkenalkan ke mereka apa fungsi daripada teknologi ini, penerapannya, sehingga mereka bisa menerima teknologi tersebut dan enggak berpikir bahwa untuk apa kita gunakan teknologi ini, kita kan udah bisa sendiri, untuk apa kita berkembang, kan kita ekonomi cukup cepat. Nah, pemikiran-pemikiran itu harus bisa kita ubah. Kita sebagai mahasiswa
itulah tugas kita. Untuk menyebarkan teknologi ke pelosok-pelosok sehingga mereka mengetahui dan bisa menerima perkembangan tersebut. Gitu guys. Jadi kalau orang-orang di luar sana jangan pikir bahwa kalau udah tergantikan gitu nanti dengan robot, jangan pikir enggak langsung gara-gara kalian nih bla 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 ini denger nih Mas Rehan dong kayak gini. Ya, bagus. Iya ya. Kamu sendiri proyek robot yang udah kamu buat di aku apa sih? Untuk proyek robot itu sih udah beberapa ya. Untuk yang pertama, kami itu di semester 2 udah pernah buat robot yang bisa katakan tadi robot light follower. Nah itu Semester robot 2 guys. ya semester 2 kami udah buat proyek robot mengikuti gadis. Terus di semester ini juga kami udah buat namanya robot IoT. Nah robot IoT ini bisa kita kendalikan dengan kendali wifi. Misalnya kita ada di suatu daerah, robot itu ada di daerah yang lain. Nah kita bisa kendalikan robot itu dengan jaringan internet. Nah sehingga bisa memudahkan kita dalam kendali jarak jauh. Itu proyek yang pernah saya buat nama itu. Mantap mantap. Dan dari semester 2 udah buat robot gitu guys. Apa yang produk tadi? Lain follow. Line follower. Yang kayak mobil gitu ya, ngikutin garis gitu. Ya betul lah. Semester 2 udah sekeren ini cuy. Kalian harus ngikut gitu. Terus berarti kita nggak usah takut gitu mulai sesuatu kalau itu nggak akan berhasil. Ada nggak proyek robot yang codingannya nggak jalan gitu? Mas Rehan? Kalau proyek itu pastinya ada sih. Bahkan seperti yang tadi itu ada Land Rover, itu awalnya itu emang banyak sekali tantangan kami membuat agar robot itu jalan seperti perintah kami. Ah, Nah, ketika ada gagal garis, misalnya dia berputar ataupun tidak sesuai dengan garis yang kami tentukan, nah, kegagalan coding itu pasti ada setiap proyek. Nggak mungkin langsung selesai dan aman aja, pasti ada salahnya. berarti setiap proses ada tantangannya. Ya, betul banget. Tantangan terbesar dari kegagalan buat robot itu apa sih? Tantangan terbesarnya ada dua sih. Pertama, salah ngerangkai. Salah ngerangkai itu bisa membuat komponennya hangus. Kalau misalnya hangus, itu pastinya harus kita ganti. Ya. Nah, komponen itu kan nggak murah. Nah, itu udah ada tantangan. Berarti kita harus punya jiwa yang teliti. Jangan ceroboh dalam memasangnya. Yang kedua itu tantangannya itu membenarkan coding yang salah. Nah, kalau misalnya ada coding yang salah, itu pasti wah, cerdas banget nih. Gimana caranya agar coding itu bisa benar ya? Cari gimana? Oh, itu tantangan besar untuk kita orang yang ngoding ya. Stres banget nih. Iya, Oh iya. iya. Kalau kami kan kalau di Klik itu codingnya banyak ya, tergantung aplikasi yang bakal kami buat. Iya. Kalau di Elektro di Metatron buat coding untuk robotnya itu biasa pakai apa? Kalau di kami itu ngodingnya biasa pakai bahasa C++ menggunakan aplikasi Arduino IDE. Nah, di semester ini kami kebetulan juga belajar tentang Python. Nah, di Python ini kami menggunakan aplikasi Anaconda dengan Spider, dengan apa tuh software Spider, dan juga ada aplikasi namanya VS Code. Nah, ya kami belajar coding juga di Bentar. Tadi sebutnya Anaconda, terus VS Code. enggak? Anaconda sama Spider. Spider. Ya. Anaconda sama Spider, guys. Aku baru denger dua ini. Ya. Apaan terus Anaconda Spider apaan? Nah, kita jelasin di sini. Kita kembali lagi ke aplikasi Adobe ya. Adobe itu kalau kita bicara ada lindungnya. Iya, benar. Adobe. Kan ada lagi aplikasinya, ada Illustrator, ada Animate, ada Photoshop dan banyak sekali. Banyak banget. Nah, jadi Anaconda ini induknya. Itu apa nih? Induk daripada perusahaan coding Python itu. Oh my god. Nah, di Anaconda ini banyak lagi cabang-cabang softwarenya. Ada Spider, ada namanya Python Library, dan juga ada namanya VS Code. Nah, seperti itulah contohnya. Kalau Python ini sering denger ya guys ya. Kita Iya. anaknya udah sering denger. Tapi kalau Anaconda nih dari anak elektro nih baru pertama kali aku dengar. Dengar. Cok. Terus coding Anaconda ini gimana sih? Aku belum dengar. Sumpah. Kalau coding Anaconda itu ya seperti bahasa Python. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Anaconda itu kan induknya. Iya. Induk daripada perusahaan codingan Python. Nah, kita menggunakan softwarenya itu software yang namanya Spider ataupun VS Code. Nah, itulah kita codingnya. Itu. Nah, kalau Spider itu apa? Spider itu jenis aplikasi juga, aplikasi untuk kita coding menggunakan Python. Oh. Berarti kayak kita mau, tapi kan bisa ngodingnya di C++. Ya, Tapi kodenya di VS Code gitu. ya. Kita juga berlaku ke Anaconda ke Spider gitu. Iya, Oh, kayak gitu. Penasaran nih sama aplikasinya nih. Nanti bakal kita tunggu dia bisa selanjutnya.
implementasinya itu yang pertama-tama pasti kita tanya ke orang yang tahu dulu. Contohnya nih, teman, misalnya dia tahu nih, dia pandai nih soal apa nih, tanyalah ke dia. Oh misalnya ada ketat juga, tanyalah ke dosen. Ataupun nanti bisa juga kita tanyanya paling maksimal lah. Kalau misalnya udah kesuka kali ke ChatGPT. Nah, ChatGPT mungkin bagi sebagian orang bisa dimanfaatkan juga. Tapi Iya. jangan terlalu sering nih. Kita bisa pakai ChatGPT itu di waktu-waktu tertentu. Nah, misalnya seperti tadi ada codingan yang salah, mungkin bisa kita tanyain. Ya. Tapi ini menjadi solusi terakhir. Jangan solusi pertama untuk kita gunakan ketika kita ngesak. Tanya dulu nih kepada orang-orang tertentu, baru ke ChatGPT. Kenapa harus ChatGPT? Kan ada AI kayak Gemini, terus Perplexity lebih komplit lagi, sama Iya. satu lagi Black Box AI, mamanya semua AI. Kenapa harus ChatGPT? Kalau sebagian orang mungkin sih banyak sih AI yang digunakan. Iya. Tapi untuk saya pribadi karena udah sering pakai ChatGPT, udah percaya nih. Karena soalnya sebelumnya tuh saya pernah buat codingan Iya. pakai ChatGPT dan alhamdulillah tuh berhasil sih. Iya jalan. Jadi sering dengan jalan waktu pakai ChatGPT itu nyaman juga ya. Nah, makanya pakai ChatGPT aja. Kayak manusia gitu ya, udah dibuat nyaman lalu ditinggal gitu. Iya. Ini lagi. Terus kita udah bayangin, entah banyak ngomongin cara bikin robot ini. Nah, menurut Mas Rehan, masa depan robotik seperti apa sih yang kita bayangkan yang bisa dibuat AI itu kayak udah lah kayak bangunan megah gitu sama lighting-lightingnya. Berbicara tentang masa depan robot, apalagi AI, ini sangat berpengaruh tentang bagaimana lapangan kerja yang ada di sekitar kita. Apalagi kita mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak mau berkembang dengan yang namanya industri modern. Kita hanya bisa berpaku, aku mau kerja sebagai inilah, nggak mau terlalu ikut modernisasi ataupun nggak terlalu ikut industri yang menggunakan teknologi. Nah ini menjadi sebuah tantangan. Nah pastinya kedepannya itu kita kalau misalnya kita lihat sekarang kan udah perkembangan industri 4.0 atau 4.1 masalah saya. Ya. Nah dalam jangka waktu 10 tahun ke depan pastinya ada inovasi-inovasi baru yang akan berpengaruh pada dunia industri, pendidikan, ekonomi dan juga bahkan medis. Nah kalau misalnya kita sebagai manusia, apalagi anak-anak muda, kita nggak mau membuka pikiran ataupun menerima yang namanya teknologi, pasti kita akan tertinggal. Lapangan kerja semakin sulit, kita tidak mau bisa berkembang dengan teknologi tersebut, maka negara kita khususnya akan tertinggal jauh dan tidak bisa mungkin menjadi negara maju seperti Jepang. Kita seperti negara-negara berkembang saja. Nah, bisa jadi suatu saat kita menjadi negara yang mungkin tidak berkembang lagi. Bisa jadi aja sih. Kalau misalnya anak-anak muda seperti kita tidak mau berkembang bersama teknologi. Itu kira-kira. Ini budget untuk bikin robot kan nih. Iya. Kayak jadi komponen Arduino-nya ini berapa? Kalau komponen Arduino itu paling murah di pasaran itu sekitaran 100.000. Ah, 100.000. Sementara mahasiswa tuh 100.000 bisa hidup seminggu. Iya, betul. Itu gimana? Buat mahasiswa apalagi yang mekatronik banyak kali tiap praktikumnya gimana? Kalian habis itu berapa juta ya mas? Kalau kami itu masuk mekatronika pastinya komponen yang untuk kami buat robot itu disediakan oleh pihak kampus. Nah, jadi kami itu nggak mengeluarkan biaya. Dan ini ada mau belajar sendiri nih di rumah, yain aja boleh. Tapi kalau misalnya proyek-proyek yang sudah kami buat itu semuanya biayanya itu atau komponennya ditanggung oleh kampus. Jadi kami tinggal belajar aja, rangkai aja, terus ya. Kalau kita emang nggak mumpuni untuk beli komponen semua dan itu gitu belum lagi yang gitu ada nggak kayak aplikasi buat belajarnya? Oh ada, itu untuk aplikasinya itu ada namanya Proteus. Proteus itu dia isinya itu banyak sekali komponen-komponen elektronika. Kita bisa belajar bagaimana cara menyambung kabel-kabel dan juga mengcoding juga bisa di situ. Nah kita bisa buat robot dari mulai pertama sampai terakhir. Tapi robotnya jalan juga bisa disimulasikan di aplikasi Proteus. Pegang dong, lihat doang. Ya bisa lihat doang. Nggak seru, nggak hidup ya, kan. Jadi kalau saya ini kan nanti TPM nama dia bisa nggak belajar dari basic-basicnya dulu? Bisa banget, semua orang pasti bisa untuk belajar hal-hal seperti itu. Jadi kalau sistem gimana nanti meledak gitu komponennya? Nah, kalau soal meledak itu sih saya sendiri ya jarang sih.
Tapi ada kalanya kalau misalnya kita menggunakan arus tinggi itu pasti meledak. Soalnya gini, kalau kita nggak hati-hati, arus tinggi itu ketika dia menyatu antara plus dan minusnya itu akan menyebabkan panas. Nah, kalau misalnya itu arusnya misalnya sekitaran 5 volt atau 8 volt, mungkin itu nggak terlalu ngaruh sih. Tapi kalau misalnya dia arusnya udah 24 volt sampai arus mungkin kita menggunakan arus PLN itu 240 volt itu bisa aja meledak. Kalau misalnya kita nggak hati-hati, makanya kita perlu belajar dulu fungsi-fungsi komponen agar kita nggak salah memasangnya. Berarti kalau kayak gitu perlu pendamping dong buat belajar. Ya, untuk kita belajar lebih baiknya itu jangan otodidak menggunakan YouTube juga. Boleh sih, boleh belajar dengan YouTube. Kita boleh belajar dengan YouTube itu untuk materi aja. Tapi untuk praktiknya kita perlu pendamping agar nggak salah pemasangan. Itu. Jadi kalian yang buat belajar otodidak jangan dulu deh. Ntar meledak lagi nanti. Lah robot kalian. Berarti ada ya beberapa jurusan yang memang harus kuliah dulu biar apa namanya ya, biar kayak nggak salah kayak nanti kalau kita yang itu nanti meledak kita nggak tahu nih bakal gimana. Iya, betul. Jadi teknologi robotik itu punya peluang besar juga. Iya, teknologi robotik itu pastinya punya peluang besar. Apalagi kita mau membuka usaha misalnya kan, kita pasti memang harus menawarkan biaya besar. Tapi kalau misalnya kita mampu dalam bidang robotik, kita bisa mengurangi yang namanya tenaga kerja. Misalnya dalam usaha membuat kopi, kita bisa membuat robot yang bisa membuat kopi dan lalu menyajikan kepada konsumen. Nah, kalau kita mengerjakan orang lain, mungkin kita harus menanggung gajinya, mungkin ada uang makannya, bahkan mungkin ketika dia sakit kita harus menanggung sakitnya. Nah, kalau misalnya kita membuat robot, kita mungkin sekali mengeluarkan uang aja di awal dengan biaya yang sangat besar, tapi investasi yang panjang bisa kita gunakan dengan robot tersebut. Kita nggak perlu mengeluarkan gaji setiap bulannya, kita nggak perlu mengeluarkan biaya makan dan lain sebagainya. Tapi kan kalau di India itu kan aku jarang kali ya lihat yang robot pelayan bawa ke sini. Ya, betul banget. Ya, namanya di Indo kan. Ya, di Indonesia. Kalau di Indonesia bakal dikembangkan yang gitu. Bagus mas, maksudnya kayak orang Indonesia kan kepo kan, toel-toel kayak gitu loh. Iya, itu seperti yang tadi itu yang namanya SDN ya. Iya, SDN. Kalau misalnya kita mengembangkan robot seperti ini bisa-bisa aja. Tapi kita punya kekhawatiran ketika masyarakat tidak punya pemikiran yang baik tentang robot sehingga bisa merusak. Maka jangan di Indonesia, di luar aja ada robot yang seperti kurir itu ketika dia lewat-lewat di jalan maka ditendang-tendang. Ada robot itu. Ada. Bisa lihat aja di YouTube. Ini baru dengar lagi tuh robot yang kurir. Robot kurir itu udah ada. Dia bisa mengantar barang sesuai dengan permintaan si yang membawa barang itu. Tapi kalau misalnya ada orang-orang nakal di jalan maka dihalang-halangin, ditendang sampai jatuh. Di mana ya? Nggak tahu juga sih karena saya lihat di YouTube. Mungkin bisa kalian cek aja di YouTube ya. Oh iya, ngomong tentang robot nih. Masnya ini nggak buat robot nih, buktinya. Iya, lupa ya guys. Jadi di episode selanjutnya guys kita bakal minta nih mas ini biar bawa robotnya. Kita bakal syuting lagi nanti di episode selanjutnya.